Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa. Semoga keadaan kalian semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami akan menjelaskan mekanika benda tegar. Apa sih mekanika benda tegar itu? Benda tegar merupakan benda padat yang memiliki kesetimbangan struktur atau bentuk. Sebuah benda tegar tidak akan mengalami perubahan bentuk ketika diberikan gaya. Benda tegar memiliki inersia dan momen inersia. Walaupun benda tegar dianggap tidak mengalami deformasi atau perubahan bentuk ketika diberikan gaya, pada kenyataannya tidak ada benda tegar yang sempurna. Ketika benda diberikan gaya, benda akan berubah bentuk walaupun sedikit. Benda tersebut akan mengembalikan perubahan bentuk ke keadaan semula dengan memberikan kembali besar gaya yang bekerja dengan arah yang sebaliknya. Fenomena ini mematuhi hukum Newton ketiga, F aksi sama dengan min F reaksi. Sehingga sebutan benda tegar ditujukan untuk sebuah benda yang perubahan bentuk dan dimensi akibat gaya eksternal yang bekerja sangat kecil hingga dapat diabaikan. Walaupun gaya yang dihasilkan mungkin tidak diabaikan. Gerak benda tegar terdiri dari: yang pertama, gerak pusat massa, yaitu bila semua lintasan semua titik tersebut sejajar disebut translasi. Dan yang kedua, gerak rotasi terhadap pusat massa, yaitu lintasan semua titik dari benda tersebut berbentuk lingkaran yang pusatnya pada sumbu putar yang melalui pusat massa. Di sini kami akan membahas dinamika rotasi. Suatu benda dapat mengalami gerak translasi atau gerak rotasi. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya, jika gerak translasi adalah gerak benda yang arahnya lurus ataupun melengkung. Pada gerak translasi menggunakan konsep hukum Newton kedua. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Gerak rotasi ini disebabkan oleh adanya torsi, yaitu kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Gerak pada rotasi mengalami suatu torsi. Torsi adalah ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Rumusan torsi atau momen gaya adalah TO atau seperti huruf T sama dengan F kali R. T sama dengan torsi, F sama dengan gaya, R sama dengan jarak gaya ke poros. Selanjutnya ada lengan momen. Lengan momen adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Torsi merupakan suatu besaran vektor, sehingga ia mempunyai arah. Torsi bernilai positif apabila arahnya berlawanan jarum jam, sedangkan torsi bernilai negatif apabila arahnya searah dengan jarum jam. Selanjutnya ada momen inersia. Dalam dinamika rotasi juga dikenal istilah penting, yaitu momen inersia. Momen inersia adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi adalah momen inersia, atau analog dengan massa pada gerak translasi. Rumusan momen inersia adalah I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I itu sama dengan momen inersia, M sama dengan massa benda, R sama dengan jari-jari benda. Tiap benda memiliki nilai momen inersianya masing-masing. Dalam dinamika partikel, kita mengetahui bahwa F menyebabkan suatu benda bergerak translasi dengan percepatan linear, dan suatu torsi menyebabkan suatu benda berotasi terhadap suatu poros tertentu. Oleh karena torsi analog dengan gaya dan percepatan sudut analog dengan percepatan linear, sehingga dapat dihasilkan hukum Newton kedua untuk suatu rotasi. Cara menghitung energi kinetik rotasi dari suatu massa adalah Eka rotasi sama dengan setengah I dikali omega pangkat 2.
Persamaan tersebut menyatakan energi kinetik dari suatu benda tegar yang momen inersialnya dan berputar dengan kecepatan sudut. Apabila suatu benda dalam keadaan menggelinding, dalam dinamika rotasi, gerak menggelinding adalah suatu benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berotasi tanpa slip. Nilai energi kinetik pada saat benda menggelinding adalah EK sama dengan EK translasi ditambah eta rotasi sama dengan setengah M V kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas soal tentang dinamika rotasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 ragam soal dinamika torsi. Dimulai dengan soal pertama. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu. Momen gaya merupakan torsi. Dengan diketahui F1 20 Newton, F2 100 Newton, F3 50 Newton. Torsi rumusnya adalah torsi sama dengan F dikali R. Dengan syarat tegak lurus, gaya F1 pada gambar belum tegak lurus terhadap P. Jadi, kita urai terlebih dahulu gayanya menjadi F1Y dan F1X. Dengan perjanjian tanda searah jarum jam menjadi negatif dan berlawanan menjadi positif. Pada F3 dikalikan dengan jarak tegak lurus terhadap P adalah setengah meter. Rumusnya sigma torsi P sama dengan minus F3 dikali setengah dikurangi F2 dikali 1 ditambah F1 sin 37 dikali 1. Rumus tersebut karena jarak F3 jaraknya tegak lurus terhadap P adalah setengah meter. F2 tegak lurusnya total panjang batang 1 meter. Kemudian F1 yang digunakan adalah F1Y karena merupakan ada jarak yang tegak lurus terhadap P, yaitu sin 37. Kemudian tinggal dimasukkan nih angkanya. Sama dengan minus 50 dikalikan setengah dikurangi 100 dikali 1 ditambah 20 dikali 3/5 dikali 1 sama dengan minus 113 Newton per meter atau dia searah jarum jam, jadinya minus. Jawabannya D. Lanjut, nomor 2 dapat dilihat porosnya itu di P dengan diketahui di soal F1 8 Newton, F2 10 Newton, F3 12 Newton, panjang batang 20 cm dan berat batang yaitu W 15 Newton. Jarak di tengah-tengahnya 0, meter dan jarak sebelah P kanan 0,3 meter karena sisanya 20 cm dari F2 ke F1. Lanjut, masuk ke rumus di mana F3 searah jarum jam sehingga minus. Rumusnya sigma torsi P sama dengan minus F3 dikalikan 0,5 dikurangi F2 dikali 0,3 ditambah F1 dikalikan 0,5 sama dengan minus 12 dikali 0,5 dikurang 10 dikali 0,3 ditambah 8 dikalikan 0,5. Jawabannya minus 5 Newton per meter yang berarti searah jarum jam. Next, yang terakhir soal nomor 3. Soal batang baku lagi dengan poros di P dengan diketahui F1 60 Newton, F2 50 Newton, F3 80 Newton, F4 100 Newton. Panjang batang 1 meter dibagi menjadi 3 bagian, 30 cm, 30 cm, dan 40 cm. Dimulai dengan F1 berlawanan jarum jam sehingga positif.
Sigma torsi P sama dengan F1 dikali 0,3 ditambah F4 dikali 0,7 dikurangi F2 dikali 0,3. F3 tidak terpakai karena lewat dengan porosnya. Lanjut, sama dengan F1 itu 60 dikali 0,3 ditambah 100 dikali 0,7 dikurang 50 dikali 0,3. Jawabannya 73 Newton per meter berlawanan dengan jarum jam. Sekian contoh soal dan pembahasan mengenai dinamika torsi dari saya. Kemudian dapat dilanjutkan ke contoh pengaplikasian praktikum dinamika torsi. Pengaplikasian dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari, olahraga pun menjadi salah satu contoh pengaplikasian dinamika rotasi karena kita dapat menggerakkan otot-otot. Kemudian contoh lainnya adalah mengkayu sepeda menggerakkan roda. Kemudian mendorong meja pun menjadi salah satu contoh juga. Dan masih banyak juga contoh lainnya. Sekian dan terima kasih.